Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Devi Mutyasari, biasa dipanggil Mutia. NIM saya 21029142. Tugas ini dengan mata kuliah Kalkulus Pendidikan Matematika. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi yang pertama yaitu continue. Latihan pertamanya yang berbunyi: jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 27 per x kurang 3 tidak terdefinisi di x sama dengan 3, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 3 agar fungsi tersebut continue di titik itu? Penyelesaian. Syarat continue 1. Limit x mendekati c fx itu ada. Jadi kita masukkan limit x mendekati c, x pangkat 3 dikurang 27 per x kurang 3. Jadi c itu ialah nilai limit x mendekati c, berarti c nya 3. Jadi limit x mendekati 3 ini kita faktorkan. Jadi faktorannya ialah x kurang 3 dikali x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 per x kurang 3. Karena ini sama, jadi bisa kita coret. Terus limit x mendekati 3 ini kita substitusikan ke nilai x ini. Jadi dapatnya 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9, hasilnya 27. Syarat yang kedua, fc ada. fc ini ialah seperti ini bunyinya: agar fx continue di titik x3 didefinisikan fx sama dengan 7, yaitu fc-nya c-nya 3, jadi f3-nya ialah 27. Jadi syarat keduanya ada. Dan syarat ketiganya, syarat continue-nya limit x mendekati c fx sama dengan fc. Dari syarat-syarat kedua yang sebelumnya, bahwa limit x mendekati c fx itu hasilnya 27 dan fc-nya 27, jadi fx x pangkat 3 dikurang 27 per x kurang 3 continue dan terdefinisi di x sama dengan 3. Latihan yang kedua dari materi continue ialah soalnya, carilah limit x mendekati 1 x kurang 1 per akar x kurang 1. Penyelesaiannya, limit x mendekati 1 ini kita faktorkan menjadi akar x kurang 1 dikali akar x tambah 1 per akar x kurang 1. Karena ini sama, jadi bisa kita coret. Ya, kita coret. Terus limit x mendekati 1 ialah sisa ini, yaitu akar x tambah 1. Kita masukkan nilai x-nya, akar x tambah 1 ialah akar 1 tambah 1. Karena akar 1 itu tetap 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Baiklah, soal limit selanjutnya. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah A f1, B periksalah apakah limit x mendekati 1 fx ada atau tidak. Penyelesaian. A. Berdasarkan grafik di atas, untuk x sama dengan 1, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh y? Ya, nilai y yang diperlihatkan adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari f1 adalah 1. B. Limit dikatakan ada jika nilai limitnya dari kiri maupun dari kanan mendekati suatu nilai yang sama, misalkan sebuah nilai L. Sekarang, coba Anda periksa limit kiri dan limit kanan dari persamaan tersebut. Berdasarkan gambar di atas, menurut kamu, berapakah nilai dari limit x mendekati 1 min fx? Coba perhatikan bahwa pada saat x mendekati 1, didekati dari kiri, nilai fx dekat ke 1, jadi dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 1 min fx sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1 didekati dari kanan, nilai fx dekat ke 1, jadi limit x mendekati 1 plus fx sama dengan 1. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa limit x mendekati 1 fx itu ada, yaitu 1. Limit x mendekati 1 min fx sama dengan 1 sama dengan limit
limit x mendekati 1 plus fx sama dengan 1 sama dengan limit x mendekati 1 fx sama dengan 1. Limit yang ketiga ialah buktikan bahwa limit x mendekati 3, x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3 sama dengan 4. Penyelesaian. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Mari tinjau permasalahan berikut. Analisis pendahuluan. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0 sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0 kecil dari 0 mutlak x kurang 3 kecil dari delta, maka mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Maka mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon, mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang 4 dalam kurung x kurang 3 per x kurang 3 kecil dari epsilon. Seperti kita tahu ini dapatnya dari mana, karena dia sendiri atau sama dengan 1 per 1, jadi penyebutnya kita samakan dengan x kurang 3, jadinya dikalikan dengan x kurang 3. Mutlak x kuadrat kurang 6x tambah 9 per x kurang 3 kecil dari epsilon. Mutlak dalam kurung x kurang 3 dikali x kurang 3 per x kurang 3 kecil dari epsilon. Karena salah satunya bisa dicoret, jadi sisa mutlak x kurang 3 kecil dari epsilon. Nah, sekarang coba perhatikan. Karena 0 kecil dari mutlak x kurang 3 kecil dari delta, maka x kuadrat dikurang 2x kurang 3 per x kurang 3 per kurang 4 kecil dari epsilon. Pilihlah delta sama dengan epsilon. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formal. Jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan epsilon, maka 0 kecil dari mutlak x kurang 3 kecil dari delta membawakan mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3 kurang 4 sama dengan mutlak x kuadrat dikurang 2x kurang 3 kurang 4 kali x kurang 3 per x kurang 3 sama dengan mutlak x kuadrat kurang 6x tambah 9 per x kurang 3 sama dengan mutlak x kali kurang 3 kali x kurang 3 per x kurang 3. Karena ini bisa kita coret, jadi hasil akhirnya mutlak x kurang 3 kecil dari epsilon. Delta sama dengan epsilon berarti mutlak x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per x kurang 3 kurang 4 kecil dari epsilon. Limit yang kedua ialah buktikan bahwa limit x mendekati 4, 3x kurang 7 sama dengan 5. Penyelesaian. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Analisis pendahuluannya. Misalkan epsilon bilangan positif, epsilon besar dari 0 sembarang, kita harus menghasilkan delta besar dari 0 kecil dari 0 mutlak x kurang 4 kecil dari delta, maka mutlak 3x kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Maka mutlak 3x kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon, mutlak 3x kurang 12 kecil dari epsilon, mutlak 3 dalam kurung x kurang 4 kecil dari epsilon, mutlak x kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Nah, sekarang coba perhatikan, karena 0 kecil dari mutlak x kurang 4 kecil dari epsilon, maka mutlak x kurang 4 kecil dari epsilon per 3. Pilihlah deltanya epsilon per 3. Berdasarkan analisis pendahuluan, maka kita peroleh bukti formal jika diberikan epsilon besar dari 0, pilih delta epsilon per 3, maka 0 kecil dari mutlak x kurang 4 kecil dari delta membawakan mutlak 3x kurang 7 kurang 5 sama dengan mutlak 3x kurang 12 sama dengan mutlak 3 dalam kurung x kurang 4 sama dengan 3 mutlak x kurang 4 kecil dari epsilon, delta sama dengan epsilon, berarti mutlak 3x kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon.
Ya, ini yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.